Bahkan Yesus dibilang terkutuk, Yesus dibilang ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dipersembahkan kepada siapa? Kepada Bapak. Bapak siapa? Entah Bapak siapa. Seperti itu adanya. Ya, terjawab ya, Dek. Saya boleh balik bertanya gantian? Cuma kau monolog, kau turunkan saya. Oke, pertanyaan kedua. Boleh saya bertanya sebelum lanjut pertanyaan kedua? Saya satu Sanggup pertanyaan kau boleh? kedua? Ya sanggup, tapi saya satu pertanyaan boleh? Jangan framing. Jangan framing. Iya, Seperti saya tidak framing. Ayo, Ya, saya tidak framing, tapi saya bertanya. Kenapa keluarga Yesus, ibu Yesus, bapaknya Yesus, tantenya Yesus, kakaknya Yesus, adik-adiknya Yesus, bibitnya Yesus, anaknya Yesus menganggap Yesus orang gila? Framing itu cuma on botol. Markus 3 nomor 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Pertanyaan saya, kenapa emaknya, bapaknya, tantenya, opungnya, tulangnya menganggap Yesus gila? Jawab. Framing lagi. Jawab. Bapaknya mana? Itu keluarganya. Itu kata keluarga, kata keluarga itu, kata keluarga itu. Mana babi? Kata keluarga anjing, itu meliputi ayah, ibu, kakek, paman, tante, bibi, ponaan, opung, tulang. Markus 3 nomor 21. Satu pertanyaan membuat kau haid, padahal kau laki-laki. Giliran orang kafir itu, berkata, gimana? Tito itu. Iya, giliran orang kafir menuduh Rasulullah gila, kamu tertawakan. Keluarganya Yesus, keluarganya loh. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka Yesus sudah gila. Apa tanggapanmu saudaraku Kristen? Bagus lah. Pertanyaannya sebentar dulu itu. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya sederhana loh itu. Ya, saya cuman bertanya, kenapa keluarga Yesus, menganggap Yesus gila? Markus 3:21. Apa jawabanmu? Silakan Ito. Bukan itu, Bang. Ya. Saya sudah katakan tadi, kenapa kamu framing? Siapa keluarganya Yesus, coba? Ya, pokoknya keluarganya. Menurutmu keluarga Yesus itu siapa aja? Menurutmu keluarga Yesus itu siapa aja? Anjing. Emosi nih Jangan-jangan sarapan pagi tadi kehabisan anjing kau. Nggak kebagian anjing ya? Binimu terlalu rakus makan anjing. Kamu nggak kebagian. Sampai-sampai kau menganggap saya menu makananmu. Kau anggap saya babi. Kau anggap saya anjing. Kau anggap saya menu makananmu. Jangan-jangan tadi pagi binimu terlalu rakus makan babi, makan anjing. Kau nggak kebagian. Sampai-sampai sendal jepit pun kau anggap paha babi. Lama. Kurangi makan babi itu. Jangan terlalu baik makan babi itu, biar sehat ya. Pertanyaan saya kepada Itoku, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, keluarganya datang hendak mengambil Yesus sebab kata keluarganya Yesus sudah gila. Pertanyaan saya kepada Ito, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Ayo Ito, naik lagi Ito. Malu kita Ito kalau nggak ada jawaban Ito. Kalau keluarga itu Ito, bini, ya, laki, suami, anak, tante, paman, opung, tulang, nang handai tolan. Nah, itulah keluarga. Jawab. Jawab Ito. Maaf Bang, karena satu jenis laki-laki. Lah ini dia memang laki-laki. Oh iya ya, aku yang salah berarti. Pantesan.
Saya dengar dia Maaf. suara perempuan dia. Oh iya ya bang, tantrum Iya. ya bang. Oh iya Kita yang benar. sopan lah sama Framing. perempuan. Oh iya ya bang, ya bang. Nah, Benar. satu orang aja di sini kalian udah Bagus-bagus. Ayo, 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 itu, ayo, Iya, itu. mau demo, Itu, mau duduk sama saya? itu, jawab pertanyaan saya itu. Jangan kayak laki-laki kau. Tukang Ya, geruduk rumah kalian kan. Biasanya, Salah debat geruduk biasanya rumah. perempuan yang cerewet. Lo kok kau kayak laki-laki? Apa dan mengapa yang keluarga perempuan itu Yesus? tukang geruduk rumah. Hei, mengapa dan kenapa keluarga Demo aja Yesus kerjanya, bawa-bawa menganggap agama, Yesus gila? Jawab. Yang lain diam kita. Memalukan kalian. Jawabannya Benar, itu? ya. Ya. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tudingan itu bukan firman Tuhan. Makanya kamu nggak mengerti isi Alkitab Jumat. Markus Oke, 3:21. Markus 3:21. Waktu keluarga Yesus mendengar hal itu, keluarga datang hendak mengambil Yesus. Udah saya jawab. Sebab Sekarang kata pertanyaan saya keluarganya, kedua tentang Ali Imam Yesus tadi. sudah gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhannya Kristen itu gila? Jawab. Tidak ada kata keluarganya Yesus gila. Dengar ya. Dengar. Saya sudah jawab. Kalau firman Tuhan tidak perlu, kalau tidak firman Tuhan tak perlu dibahas di sini. Berarti Markus Karena 3 ini bukan firman Tuhan. Dari mulut orang Markus yang 3 nomor berdosa. 21 ini bukan firman Tuhan. Bukan. Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah. Udah, sekarang pertanyaan berarti saya berikutnya. Dengar dulu. Udah, dengar dulu. pertanyaan saya Sabar berikutnya. dulu, sabar. Sabar. Kamu belum menjawab. Kamu belum menjawab. Kamu belum menjawab. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kamu belum menjawab pertanyaan yang saya. perempuan, Kamu Jumat. belum menjawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Menurut wartawan itu kitab Markus, saya, dengar. Menurut Saya wartawan sudah Markus, nggak ada jawabanmu. Kamu nggak menjawab. Nggak Kamu nggak menjawab. Kamu hanya menjelaskan mengajari saya ini tentang firman kitab Tuhan saya. atau bukan firman Tuhan. Saya tidak bertanya itu. Iya, Yang saya saya tanya, disini guru, kamu kenapa keluarga Saya Yesus disini guru, kamu menganggap murid, diam. Yesus Kamu murid, gila? diam. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu pertanyaan saya. Saya tidak bertanya apakah Markus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Karena saya sudah tahu kitabmu itu bukan firman Tuhan. Kitabmu itu adalah tulisan orang-orang yang Yesus tidak kenal. Kayak Markus ini. Markus ini tidak dikenali oleh Yesus. Jadi tidak mungkin saya sedang membahas firman Tuhan atau bukan. Yang saya tanya, menurut wartawan Markus, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila menurut wartawan Markus? Jawabanmu apa? Garuk pantat. Naik lagi kau itu. Naik. Mulutnya nggak mau diam, Bang. Ya, dia arahkan aja dia jawab ya. Adikku, arahkan dia jawab, saya diam. Dia. Naik itu. Itu. Itu, naik itu. Naik lagi. Itu boru. Boru itu apa? Saudara perempuan. Boru itu anak perempuan. Wah, cocok lah dia tadi tuh, anak perempuan. Nggak ada lagi dia, Bang. Merajuk dia, Bang. Ngamuk dia langsung. Ngamuk. Tadi pagi disediakan istrinya menu anjing, babi. Marah dia kan? Kehabisan, telat bangun dia. Dihabisin sama yang lain, sama anaknya, sama ponakannya. Ngamuk dia. Akhirnya dia lihatnya Bang Suma kayak makanannya, dipikirnya aku anjing sama babi. Ya kan ya? Luar biasa. Nah ini, halo Boru, apa kabar? Assalamualaikum Ahi.
Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, tadi ada lihat itok kita dibawa. Ada. Mana dia? Cantik orangnya. Oh, cantik. Panjang kumisnya. Masya Allah. Saya izin sapa dulu ya Bang. Iya, Mana silakan. tahu ini Ito juga. Melon. Yo, assalamualaikum. Halo Melon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. HMA. Apanya? HMA. Saya izin turunkan ya. Bang Melon kalau ada yang mau disampaikan, ya silakan disampaikan biar kita nanti naikkan noten dulu untuk diskusi. Silakan Bang. Ini sangat bersyukur sekali bisa langsung ngobrol sama Bang Zuma. Kebetulan Ya, Bang. Saya ini dari Lombok Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat. Ambil air. Nah, jadi saya ingin mendoakan Bang Zuma semoga tetap sehat walafiat, dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, dipanjangkan, dimurahkan rezekinya, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Lagi sekali saya dari Lombok Timur mengucapkan senang sekali bisa ngobrol sama Bang Zuma. Tumben ini seumur hidup cuman lihat-lihat dari YouTube aja gitu. Amin. Makasih abangku. Salam sama sahabat-sahabat kita di kalau sempat. Nggih, terima kasih Bang Zuma. Cuman itu aja Bang Zuma. Oh, Terima kasih ya atas siap. sampahannya. Baik, Bang Melon. Melon. Ya kasih Bang Melon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya Kaden. Iya, Ya, agama apa Bang? Islam Bang. Islam Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Islam. Aku mau bertanya sama Bang Juma boleh? Tentang Islam sih tapi Tentang Islam. Kaitannya dengan Iya. apa tuh, Bang? dengan diri saya Bang. Oh, silakan. Nah, jadi begini Bang Gurunda Bang Zuma, Guru. Bang Zuma Bang aja. Orang Kristen yang wajib panggil saya Gurunda. Kalau Muslim, Bang Zuma aja. Oke, siap. Ya. Jadi gini Bang Juma. Siap. Aku ini kan dulu sempet ngaji itu semenjak saya lulus SMA nih Bang Juma. Iya. Belajar ngaji. Lalu saya udah nyampe Al-Quran, baru sampai setengah Al-Quran, setengah perjalanan saya berhenti itu selama 6 tahun. Siap. Saya belajar ngaji lagi, tapi Ya. di HP. Nah, dan Ya. saya juga jarang berwudu kalau ngaji di HP. Tanggapan Bang Juma bagaimana itu, Bang? Kalau kita ingin menambah pahala kita ya kan, dan membumikan kemudian Al-Quran, maka kita sering-sering baca Quran. Mau lewat HP, mau lewat Al-Quran langsung, mau lewat jurnal-jurnal atau buku-buku apa gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ada adab yang baik itu wudu. Habis itu kita bersihkan diri ya kan, habis itu wudu. Habis itu kita baca Quran. Gak apa-apa, saya pun begitu. Di mobil baca Quran, lagi cabut-cabut rumput pun tadi pagi sambil cabut rumput baca Quran pakai HP. Gak masalah. Gak masalah. Berarti tetap harus wudu ya, walaupun pakai HP juga ya? Sebaiknya wudu. Sebaiknya. Oke, siap Bang Juma. Ya. Oke, lanjut lagi buat Kasih yang ya, Dek, lain. ya. Terima kasih. Ya, Oke, aku yuk. turun lagi di bawah. Bang Juma, terima Oke. kasih ya. Terima kasih Sama-sama, Dek. sahabatku, Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok. Ya, sore. Abang, kakak, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang wabarakatuh. TikToker ya, sebentar, izin. Yang naik tolong Kristen ya, permintaan yang naik tolong Kristen biar kita diskusi ya. Permainan saya. Ya, sebentar dulu bang, sebentar, izin abangku. Yang naik tolong Kristen biar kita diskusi. Ya, yang Muslim tahan dulu permintaannya. Ya, silakan Bang. Oke. Masya Allah, saya bisa berbincang langsung dengan Bang Zuma ini. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Bang ya.
Akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya. Nih, ada satu yang saya pengen tanyain ke Bang Zuma. Iya, apa tuh? Ini Bang Zuma, kadang-kadang gimana ya, kita kalau lagi sholat gitu Bang Zuma, Siap. ada susah gitu untuk khusyuk itu gimana ya, supaya bisa khusyuk gitu Bang Zuma. Iya. Kadang-kadang kepikiran kemana gitu, namanya setan tuh. Iya. Cara biar khusyuk tuh gimana Bang Zuma? Iya. Cara khusyuk itu ingat kalau kita sedang menghadap pencipta langit dan bumi. Itu cara khusyuk. Kita sedang berhadapan dengan sang pencipta. Maka yang lainnya itu kecil. Yang lainnya semua binasa. Yang lainnya tak ada. Sejak kita kemudian takbir, bahkan sebelum wudhu, orang itu sudah menyatu dengan Allah. Kalau orang yang terbiasa ya. Karena Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah itu sungguh mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Oleh karena itu, pada saat kita ingin menghadap kepada Allah, maka kita harus menyadari Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Kita sedang menghadap kepada Allah. Jadi hal-hal yang lain itu sebisa mungkin kita lupakan. Begitu kita sholat, ada ruang di mana kita mengingat hal yang lain, maka segera kembalikan. Itu khusyuk. Segera kembalikan ingatan kita kepada Allah. Saya sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi ini. Dan khusyuk itu enak sekali. Khusyuk itu indah. Nah, coba sekarang teman-teman yang ingin belajar ilmu makrifat, pelajari dan pahami Al-Quran surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kalau kita paham itu, Allah mengetahui, Allah melihat hati kita, maka jangankan mulut, hati pun kita akan jaga. Hati pun kita akan jaga. Ya cuman itu dia hal yang paling berat kata Rasulullah, yaitu melawan mulut, melawan pikiran yang tidak baik, melawan perkataan yang tidak baik yang ada dan sumbernya dari kita sendiri. Itu yang paling berat. Seperti itu, Bang. Jadi khusyuk itu sadar kalau sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Itu aja. Oke, saya kira begitu. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Oke. Ya, Bang TikTok saya rasa udah cukup ya, Bang. Biar kita Oke. sapa yang lain ya, Bang. Oke, makasih, yuk, Bang makasih. Zuma. Ya, Sama-sama. makasih, Bang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjun, selamat sore Arjun. Iya, selamat sore kakak. Agama apa, Bang? Alhamdulillah Islam Kak. Aduh, Bang, tadi kan dibilang yang Kristen Alhamdulillah, aja yang naik, Masya Bang. Ya, silakan Bang, biar diskusi kita nih. Sebentar dulu, Kristen. Halo Kristen. Kristen tak butuh nabi. Jangan-jangan si Ito tadi itu, Bang. Kristen tak butuh nabi. Kenapa saya diblokir? Kalian takut ya? Bukan Kenapa diblokir saya loh, diblokir? Itoku. Bukan diblokir. Berarti kena banet itu, nggak ada yang blokir. Udah lanjut. Diblokir pula. Aduh, kalian Jawab pertanyaan saya tadi. Kalian penipu. Pertanyaan Aduh, saya. penipu kalian, Bah. Pertanyaan saya tadi. Itu pertanyaan saya tadi. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu pertanyaan saya dijawab. Jangan dianggurin pertanyaan itu. Silakan. Hoi! Itu. Itu jawablah itu pertanyaan tadi dari Bang Zuma. Silakan Tok. Tok. Naik ke sini cuman pamer. Kristen tidak butuh nabi. Lah memang Kristen nggak ada Tadi nabinya. saya sudah jawab. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila?
Jawabannya apa? Ah, tuh jangan kau mau dijawab Juma tapi berisi yang perempuan itu kau loh Juma, ya Tuhan. Pakai rokmu Juma. Jawab, jawab. Mana jawabanmu? Hei, jawabannya mana, bro? Silakan. Aduh, kayak gini. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Begini. gila? Jawab. Begini Mbak, saya sudah jawab tadi Mbak. Apa jawabanmu? Sekarang begini Mbak, biar kita jangan framing di mana tertulis keluarga Yesus, di mana Mbak? Ayo. Markus 3 nomor Ayo, Mbak. 21. Markus 3 nomor 21. Ternyata kamu yang perempuan. Sudah gila itu ini. Udah gila dia. Sudah gila dia. Astagfirullahaladzim. Itu Markus Saya 3 katakan, 21. Mbak, kamu jawab. Kamu yang perempuan Juma. Mana jawabannya orang ini? Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Jawab. Itu bukan firman Tuhan, tak perlu dibahas. Saya tidak membahas firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya sedang membahas kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Memang bukan firman Tuhan ini, tapi wartawan mengabarkan keluarga Yesus menganggap Mbak, jangan Yesus maksa. gila. Itu kan kitab saya Mbak, bukan Al-Quran. Justru itu, karena Mbak. itu saya tanya Mbak itu. Juma. Mbak Makanya Juma. saya tanya Aduh, itu. Mbak Juma, dengar ya, Mbak Kenapa Juma. keluarga Mbak Juma, Yesus aduh, Mbak. menganggap Mbak Yesus Juma, Mbak gila? Juma. Mana jawabanmu? Jawabanmu mana? Mbak Juma, aduh ngomong terus nih Mbak Juma. Itu. Jawaban saya butuh jawaban Mbak itu. Juma, kamu kan nggak mengerti Alkitab. Jangan merasa mengerti kamu Alkitab. Justru Mbak karena Juma. saya tidak ngerti, saya Dengar tanya. Ini Bibelmu yang mengatakan keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, makanya saya sudah kenapa? jawab, Mbak Juma. Kenapa Kamu keluarga belok. Yesus menganggap Yesus Mbak, ini gila pakai itu? jilbab nggak sih? Itu. Mbak, besok. Itu. Mbak. Itu. Tuh. Udah Juma, dibukain tuh. Mbak Juma. Itu masker dibuka diganti menjadi jilbab Mbak Juma. Gimana sih? Larinya Jilbab nyerang ditaruh di muka. pribadi. Tuh baca tuh. Ini Bibel. Tuh. Mbak Juma. Keluarga. Mbak Tuh. Juma. Keluarganya Pakai menganggap jilbab juga besok-besok Yesus kayak Juma ya. gila. Ayo itu jawab itu. Mbak Juma. Itu. Mbak Jumas, Mbak Juma, Mbak. Itu. Nang. Jawabannya Jeng, mana? Jeng. Saya sudah jawab loh, Jeng. Apa jawabannya? Apa Besok-besok jawabannya? pakai jilbab, jangan pakai masker ya, Mbak. Jawabannya apa? Sebab kata mereka Yesus Mbak. tidak Mbak waras Juma, lagi. dengar. Besok-besok jangan cuma pakai masker, Mbak. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras lagi? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kenapa keluarga Yesus menganggap Mbak, Yesus saya sudah gila? jawab loh, Mbak. Itu kitab Apa jawabannya? saya, Mbak. Jangan kau paksa, Mbak. Masa jawabannya itu kitab saya? Dengar, Mbak, Jawabannya saya sudah adalah jawab itu loh, kitab Mbak Juma. saya. Mbak Juma. Apa Rokmu jawabannya itu? Apa jawabannya? Rokmu, apa merek apa sih rokmu? Mbak Juma. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mbak Juma. Saya Kenapa sudah jawab keluarga loh, Mbak Juma. Yesus? Ya Tuhan. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu kitab Apa jawabanmu? saya. Seperti kamu tadi menarasikan Saya tentang ngerti, Al-Hijr saya 6. ngerti itu surat Al-Qur'anmu. kabarmu. Itu surat Makanya kabarmu, saya paham. apapun Saya tidak jawabanmu, pernah mengatakan itu mengenang surat nggak di kabar hati saya. Nggak pernah. Saya bertanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhan kau itu gila? Jawabannya apa? Kalau tadi Anda bertanya, kenapa Nabi Muhammad disebut gila di dalam Al-Hijr? Saya jawab, karena setiap rasul memang selalu diolok-olok. Jadi itu olok-olokan orang kafir kepada Rasulullah. Apa betul Al-Quran mengatakan setiap utusan selalu diolok-olok? Terbukti di Bible Yesus dianggap gila sama keluarganya lagi. Bukan sama orang kafir, tapi keluarganya yang menganggap Yesus gila.
Ada nggak keluarga Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad itu seperti itu? Nggak ada. Nggak ada keluarganya yang menganggap Nabi Muhammad seperti tuduhanmu, tak ada. Yang menganggap Nabi dan menuduh Nabi adalah orang-orang kafir. Kenapa mereka menuduh Nabi seperti itu? Karena mereka iri, mereka cemburu. Karena Al-Quran mereka tidak bisa bantah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di luar daripada pemikiran mereka. Mereka nggak nyangka, kok ada bacaan-bacaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi. Oh, Nabi ini, siapa dia ini? Jangan-jangan dia orang gila. Itu tuduhan. Saking herannya mereka terhadap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kok ini ada pernyataan-pernyataan dari lisannya, bahasa langit yang dia sampaikan. Jangan-jangan orang ini seperti ini. Nah, itu tuduhan orang kafir. Allah menimpali Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Allah mengatakan, jangan kau bersedih wahai Nabi Muhammad, jangan kau berkecil hati. Walaqad arsalna min qablik fi siya'il awwalin. Sungguh aku telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau, dan mereka memang selalu mengolok-olok. Itulah keadaan umat terdahulu, kata Allah. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang utusan datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Bukti, Yesus datang, malah yang mengolok-oloknya keluarganya, dianggapnya gila. Berarti Al-Quran tidak salah. Muncul pertanyaan untuk menguji kekristenan kamu itu. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawabanmu apa? Kencing di celana. Dah, lanjut. Gak ada lagi orangnya. Biarin aja, dia suruh aja ke gereja seperti biasa. Suruh temui pendeta. Dia nggak ada gerejanya, Bang. Itu si Tito kan? Dia nggak ada gereja. Si Tito itu kan? Itu bukan bukan. Ini kawannya lah. Kok si Tito beda. Si Tito kan bukan orang Batak itu. Maksudnya bukan kayak begitu suaranya, Bang. Ya pokoknya orang apanya si Rini lah. Kelompoknya si Rini itu. Rini yang siapa? mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Walah. Kan ada tuh sekte mereka tuh yang mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Iya, orang si Tito kan kayak gitu tuh. Mereka tidak menyetujui apa juga kan, perpuluhan, pendeta pun mereka tentang. Berarti iblis bertentangan dengan iblis, sesama iblis. Ya itulah, Bang. Ini si Anjung Namikaze, bukan, mudah-mudahan bukan Kamikaze nih. Bang Ucup. Ya, waalaikumsalam. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Ya, Anjung. Allahu Akbar. Ya, Bang Ucup, ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, cuma jadi pendengar setia aja dulu. Walah, Bang, kalau mendengar di bawah aja lah, Bang. Ini kan yang Mau kita naikkan nyampein- sebenarnya Kristen, Bang. Aduh, menyampaikan apa pula, Bang. Mau menyampaikan kenapa Tuhannya Kristen gila sesuai Markus 3:21 ya? Ya saya juga bertanya-tanya, belum ada jawaban ini. Keluarganya pula tuh yang mengatakan itu. Gimana dong? Mereka bawa Ali Jirnam itu loh, Bang. Memang tertampil sendiri kan. Ya, Raden. Selamat sore, Bang. Agama apa? Radenan? Tapi kita nggak boleh berkeras-keras sama orang-orang penghujat ini, karena ada tim penilai. Siapa? Siapa yang nilai, Bang? Emang udah ada kayak gitu, Bang? Bang? Mana Bang Zuma nih? Gak ada suaranya, Bang. Iya, jaringanku deh. Oh ya. Kalau kita berkeras kepada orang-orang zalim seperti yang diperintahkan oleh Allah, illal ladzina zalamu minhum, ada yang marah. Ada yang marah, tim penilai marah. Nanti kita dilaporin. Kita dibilang penghujat.
Tidak boleh kita berkeras-keras kepada siapa? Kita nggak boleh keras kepada orang-orang zalim, penghujat Islam, karena ada yang mengawasi kita. Ada tim pemantau yang siap sedia melaporkan kita di Mabes Polri dan Metro Jaya. Ada Bampol. Jadi kita harus berhati-hati. Iyalah, ada Bampol. Kita nggak boleh berkeras-keras kepada penghujat. Kita nggak boleh berkeras kepada penghujat. Kita nggak boleh menyamakan baptis dan wudhu. Tapi kalau menyamakan Allah dengan Allah itu boleh. Lucu kan ya? Waduh. Tidak boleh menyamakan. Percakapan mereka. Enggak lihat, enggak ada urusan, saya juga pusing juga nanti saya dibuat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang Kang Dito itu loh Bang, ngeri juga loh Bang. Masa dikatakan sebentar, izin dulu Bang Kiki. Masa istri Kang Dito dikatakan pelicir Bang? Apa itu pelicir? Pesundal Bang. Alamak. Kan itu makanya saya tadi itu kan ngundang Abang untuk itu, dengar itu. Dia bilang begini, mau tahu kalian berapa kali istrinya Dito ini melicir katanya? Gila ya. Di situ si Umar, di situ. Ya Allah, nauzubillah ya Allah. Ngeri kali loh Bang. Gak usah terlalu diperpanjang deh. Mereka ini Bampol. Takut kita ntar kita ditangkap sama mereka. Ngeri kali. Mau kalian ditangkap sama mereka? Enggak kan? Janganlah. Bampol mereka ini. Jangan mau. Jangan disinggung-singgung. Pokoknya jangan. Pokoknya jangan nyamakan baptisan sama wudhu. Baptisan itu kan artinya dalam bahasa Yunani kan baptiso. Baptiso artinya pembasuhan. Kalau wudhu kan tidak membasuh tangan, tidak membasuh muka, tidak membasuh kaki. Jadi nggak boleh kemudian disama-samakan. Tapi kalau orang Kristen menggunakan kata Allah, ada yang mengatakan itu sama. Jadi boleh kata Allah itu dipakai oleh Bible katanya. Baptis, wudhu nggak boleh. Tapi kalau Allah dengan Allah itu boleh. Sama aja katanya. Jadi menurutnya Allah itu punya anak, Allah itu punya anak, Allah itu pernah menginkarnasi menjadi manusia, Allah itu pernah dipotong nonotnya. Kita gitu-gitulah ya. Jadi kita nggak boleh nyindir-nyindir mereka karena mereka ini Bampol. Nanti kita ditangkap, dilaporin sama mereka. Jadi cukup kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Itu ya, Dek. Ya Allah. Siap, Bang. Fajri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Udah kabur. Jangan-jangan dia Bampol juga, Bang? Bampol, iya. Uci. Dan jadi Bampolnya. Ngeri kali, Bah. Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi. Iya, sama kita. Abang di Sulawesi mana? Hilang, Bang. Suara saya? Tidak, orangnya. Oh. Jahit kali. Enggak, kenapa kayak begitu? Loh, jangan diculik Bang sama Bampol, Bang. Ini dia bahaya nih. Bampol yang turun tangan, hati-hati. Bampol juga ini, udah buka komal Bampol. Bampol juga. Gak ada aku ngekick ya. Aku moderator gak ada ngekick ya. Syafrida. Halo, Bampol, Kak. Bampol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bampol, Bu? Enggak, cuma Oh, bukan. Kan Bampol? Kan? Lillahi ta'ala gak ada aku ngekick ya. Gak ada aku ngekick. Aku lagi melihat tamu nih, mana yang mau ku naikkan.
Loh kok Jangan-jangan di atas Oke. ini ada bampol. nggak tahu saya bang. Allahu Akbar. Jangan-jangan Umar yang kick. Astagfirullah. Ini manusia apa lah itu ya? Ya, selamat sore, Abang Cirak. Selamat sore, Bang. saya Banpol. Iya bang. Bampol. Selamat sore, saya Banpol. Ya, Kan? gimana Silakan Bang? bang, ada yang mau disampaikan. Turun lagi. Gak tahu bang. Nggak, ini kenapa komalmu Nadia dek? Kok kayak gitu? Banyak kali bampolnya. otomatis turun. Moderator lain kali. Nggak tahu saya. Oh, bampol otomatis turun. Iya. Kalau kalian ngaku bampol, turun kalian. Baco. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya silakan bang, ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum Bang Suma semuanya. Waalaikumsalam. Tapi kalau saya bukan Bampol Bang, saya Kamra. Seniorku berarti. Senior Iya. pasti. Iya, tapi sehat-sehat Ki selalu Bang. Ya, alhamdulillah. Di mana Ki ini? Ya di Palopo saya. Mati nih dia. Rahasia. Rahasia anak buah. Di mana Ki di Palopo? Di Cakalang kan. Mati nih dia. Tapi Enggak, orang ini Makassar ngerti. juga iya. Iya, cocok Mi. Iya. Saya orang Makassar. Iya. Iya, Kita paling- orang Makassar. Tinggal di Palopo. Saya orang Palopo tinggal di Makassar. Oh. Mati nih dia. Oh, orang Palopo Kideng. Cakalang itu kan Juku itu bang. Iya. Iya. Saya di Mananungan. Oh, di mana Belakang Radio Kelangka. Iya. Rumah sakit Palemai sekarang itu di Betul. Dulunya umum kan? Iya. Siap. orang- Masya Allah. Siap, Deng. Iya, paling sehat-sehat Ki selalu semua. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Salsabila. Salsabila. Bampol bukan? Halo. Salsabila. Halo kak. Kalau itu barulah bisa diturunkan lah itu, nggak apa-apa lah. Gak ada suara ya, Dek? Ada bang. Ada bang. Syukurlah. Ada Bintang Utara. Ya, selamat sore Bintang Utara. Kristen. Kristen. Ya, masih nyembah manusia ya. Ya, Bang Uham sebentar ya, Bang Uham, Muslim Kristen. Bukan nyembah mayat. Ya, nggak apa-apa nantilah sebentar. Uham Islam Kristen Bang. Islam. Ya, izin turunkan dulu bentar ya Bang. Ya silakan Bang Bintang. Bintang Utara, Lucifer. Weh, bahaya nak masih. Cucu. Bintang Utara, Sumatera Utara, berarti bintangnya Sumatera Utara. Oh, Kan lagi. Yoi. Kalau Lucifer. Lucifer, iya. Oke. Ini utara Ki. Gimana? Ini bintang utara, bukan bintang timur. Bukan, kita kan orang Sumatera Utara, jadi bintangnya Sumatera Utara gitu mas. Oh, bintangnya Sumatera Utara. Timur dan utara beda kan ya? Tahu tanganlah rumput yang bergoyang. Mana dengan Adek. Iya. Cicak dendeng, diam merayap. Datang seorang oten, hop, otaknya ditangkap. Ini siapa ini? Mahadewa atau Mahabrata ini?
Mahadewa. Karya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bintang kalau mau bertanya, Bang. Enggak, diteruskan lagi aja tadi tema yang tadi. Markus 3 nomor 21. Itu, Ya, itu. menarik ayat itu. Belum selesai Dan- kan? Iya, belum beres. Dan ini bang, banyak pertanyaan bang di situ bang ya. Pada saat di dalam Markus 3 nomor 21, Yesus dikatakan tidak waras lagi. Ini firman Tuhan atau bukan ini bang? Tadi dia bilangnya bukan. Oh bukan firman Bukan, Tuhan. iya. Nah, lantas kita tahu mujizat Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit bang. Penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan. Pertanyaannya, pada saat Yesus tidak waras, siapa yang menyembuhkan bang? Kamu percaya Yesus nggak waras? Kalau saya enggak. Saya percaya yang tertulis bang, tapi saya tidak mengimani. Itu hanya keluarganya yang menganggap dia gila. Saya sih tidak, nggak percaya. Nah, ini yang menjadi masalah ini. Kenapa keluarga yang harusnya menghargai Yesus, ya, menghormati dia, katanya Tuhannya Kristen, tapi kok justru keluarganya sendiri yang menganggapnya gila? Itu loh yang ingin saya tanyakan, Dek. Kenapa? Apa yang Yesus sedang lakukan sampai keluarganya menganggapnya gila? Kejam kali lah. Keluarga sendiri menganggapnya gila. Gimana dong? Silakan Bintang Utara dijawab pertanyaannya. Siapa yang mengatakan gila? Keluarganya Yesus. Ini tuak ini bang. Mabuk kayaknya nih, kayak mabuk dia, Bang. Iya. Mana dalilnya dikatakan gila? Markus. Saya tunjukkan. Tunjukkan. Coba. Karena yang lebih pantas itu dikatakan gila yang bisa berhubungan satu malam dengan wanita ya kan, 30 wanita ya kan, itu ya baru cocok dikatakan gila. Kayak Nabi Daud gitu bang ya, kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya, istrinya ribuan gitu bang ya. Kayak yang Coba matamu dipasang dulu. Itu matamu, besarkan dulu matamu. Markus 3:21. Sebentar dulu. Kok diam dulu lah, matamu pasang, matamu. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil. Ini dia Yesus. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Pertanyaannya, Nih. kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Coba. itu bukan gila, itu pasti ada lagi di bawahnya, pasti ada lagi itu ke apanya. Ini sudah jelas tertulis. Sambungannya. Ini Itu sudah kok- jelas tertulis. Itu Markus berapa itu? Markus 3 itu. Itu kok langsung lari ke Markus 3 kok, kan masih ada Markus 1, Markus apa Markus 2. Kan tidak mungkin kita mau baca semua seperti pendeta juga membaca data-data yang suka-suka dia, yang sesuai dengan perpuluhan aja ya. Yang saya tanya ini, kenapa keluarganya menganggapnya gila? Jawab. Itu pasti ada sambungannya, itu kau yang salah tangkap di situ karena Coba baca nomor 32-nya, baca. Apa yang disebutkan di sana? Ada nggak hubungannya? Nomor 23, 22. Berubah nggak dia jadi waras kemudian? Lalu keluarganya setelah itu menganggapnya waras. Ada nggak? Enggak kan? Selamanya dianggapnya gila di situ kan? Gimana dong? mana coba baca. Bacalah. Kelanjutannya kerasukan Bejebul. Matu. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Penghulu setan mengusir setan. Gimana dong? Baca lagi terus baca lagi terus. Kamu mak, kau yang baca lah, ambil kitab kau. Enak kali kau nyuruh kau. Jawab aja lah. Ya gimana, HP aku juga cuma satu, aku cuma bisa berbicara, nggak bisa gimana mau nunjukin juga nggak bisa. Alkitab juga di sini nggak ada. Mana Roh Kudusmu? Lah, ya di rumah aku ini lagi di tempat kerja. Roh Kudusmu di mana? Roh Kudusmu mana? Kemana Roh Kudusmu? Inilah. Loh, katanya orang Kristen punya Tuhan di dalam dirinya. Tuhanmu tidak maha tahu rupanya. Tidur, Tuhanmu tidur.
Roh Kudus itu kan Tuhan, dan setiap Kristen pada dirinya ada Roh Kudus. Mana Roh Kudusmu? Kenapa Roh Kudusmu tidak membimbingmu membaca Bibelmu sendiri? Membimbing baca Bibel. Itulah bedanya Kristen sama Islam Juma. Memang beda. Mana bisa sama? Roh Kudus itu kan Tuhan. Betul? Ya, betul. Nah, Betul, setiap betul. Kristen ada Tuhan di dalam dirinya. Betul? Iya. Nah, Dimanapun kita berada, suruhlah Tuhanmu membacakan Bibelmu itu, mengajarkan Bibel itu langsung ke otakmu. Tuhanmu nggak bisa. Ya pikiranmu itu pikiran pura-pura bodoh Juma. Kau pura-pura bodoh apa gimana? Jadi maksudnya Roh Kudus itu ada dalam diri Kristen itu apa pula? Apa maksudnya Roh Kudus ada dalam? Dia dalam diri kita bukan berarti dia bisa nyuruh kita makan, bisa nyuruh kita tidur, nyuruh kita mandi. Menurut Yesus, Paman, menurut Yesus, Roh Kudus itu akan membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. Saya bertanya tentang kebenaran Markus. Contoh, saya tanya samamu, kebenaran Markus nomor 3, Markus 3 nomor 22, coba kau bacakan sama saya. Kau katakan Bibelku ada di rumah. Berarti Roh Kudusmu nggak ada fungsinya. Ya gimana? Aku nggak pala sering-sering kali aku baca Bibel. Bukan kamunya, Roh Kudus yang ada di dalam tubuhmu. Iya. Dia nggak tahu apa-apa Roh Kudus kau itu. Nggak tahu apa-apa maksudnya gitu. Bukan berarti Roh Kudus itu kan Tuhan, dan Roh Kudus itu ada di setiap tubuh Kristen. Nah, tanyalah kepada Roh Kudusmu. Roh Kudus, ya Paman, ajarkan aku Markus 3 nomor 22 dong. Lah, kau diajari langsung. Atau jangan-jangan Roh Kudus dalam diri kau itu cuma tipuan aja. Jangan-jangan itu jangan itu nggak ada. Itu hanya hayalan. Jadi masuk seperti ini gitu. Roh Kudus bagi duit dong, masuk bisa juga kayak gitu. Kenapa pula bagi duit? Ya, Roh Kudus itu yang mengajar. Hei, Roh Kudus itu mengajar. Dengarkan Paman, dengar. Yesus berkata, Roh Kudus itu akan mengajar. Roh Kudus akan membimbing setiap kebenaran. Saya tanya samamu, wahai Kristen yang bernama Bintang Utara, ya Paman. Membimbing. Gitu. Tahu gak kau membimbing? Tahu gak kau? Jelaskan sama Giliran saya tanya, coba kau bacakan Markus 3:22. Apa katamu? Apa katamu? Aku tidak bawa Bibel. Dengarkan dulu biar ku jelaskan sama. Bukankah Roh Kudus itu lebih paham Bible daripada Bible itu sendiri? Karena Roh Kudus itu Tuhan. Dan Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Coba kau tanya dirimu. Kau baca ayat, masukkan ke dalam hatimu, bukan cuman bahasa Arab. Kutanya samamu, kau punya Roh Kudus nggak? Kutanya samamu, kau punya Roh Kudus nggak? Punya. Ada di dalam tubuhmu? Ada. Kamu boleh berbicara sama dia? Ya nggak bisa lah, gimana sih kau? Dengar dulu biar ku jelaskan. Dengar biar saya jadi inilah kan. Dengar. Sekali lagi, dengarkan sekali lagi. Jadi Roh Kudus nggak bisa kamu diskusi sama dia? Yang nggak bisa gimana sih cuma. Lalu tujuannya dia di dalam tubuhmu ngapain? Tujuannya supaya membimbing kita ke jalan yang benar. Benar. Supaya kau sekarang kau tanya dia, gitu. Suruh dia bimbing kamu membacakan Markus 3. Coba. Ya itu beda. Iya. Supaya dia membawa tubuh kita ke jalan yang benar dan pikiran kita ke jalan yang benar. Jadi selama ini slogan yang Kristen sampaikan, kami ada Roh Kudus dalam diri kami, itu hanya bullshit, hoax. Terbuktikan. Apa? Ya coba. Suruh Roh Kudusmu ajarkan kamu membacakan Markus 3 nomor 22. Silakan. Bukan kayak gitu konsepnya Juma. Dengar dulu, makanya dengar saya ngomong. Makanya dengar saya ngomong. Yesus yang ngomong. Dengar. Yesus ketika kemudian mengajarkan firman Tuhan, dia tidak membaca buku. Kenapa? Karena pada dirinya ada pembimbing, yaitu Roh Kudus. Yesus tidak baca buku. Dia sampaikan seketika itu juga.
Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Nah sekarang kenapa kamu juga punya Roh Kudus? Katamu iya, ada dalam tubuhmu. Iya. Tapi kenapa kamu tidak bisa baca Markus 3 nomor 21? Mana Roh Kudusmu? Roh Kudusmu mana? Roh Kudusmu mana? Bukan begitu, cuma kau ini Roh Kudusmu mana? Konsepnya bagaimana kalau Roh Kudus itu? Gimana tuh? Ya. Bukan, walaupun yang dimaksud Roh Kudus ada dalam tubuh kita, bukan berarti dia bisa kita suruh baca Bible, baca Alkitab, bukan berarti kita bisa apa? Iya, kamunya yang tidak bisa. Kamu yang tidak bisa. Tapi Roh Kudusmu itu bisa atau tidak? Itu sudah terbukti, cuma Roh Kudus itu bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Tidak bisa. Ya, kan Roh Kudus ada dalam dirimu. Ya, itu beda, cuma secara berpikir itu beda. Cara berpikirmu itu beda, cuma buktinya sudah terbukti. Kenapa? Karena jadi fungsi Roh Kudus itu, fungsi Roh Kudus itu membimbing kamu untuk mengetahui hal-hal yang harusnya kau ketahui kepada kebenaran. Sama seperti otakmu. Otakmu itu fungsinya untuk kau gunakan. Tapi karena kau sudah pensiunkan otakmu, inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Roh Kudus Tuhan Maha tahu, dan kamu sudah kerasukan Tuhan. Tapi kamu tidak mampu. Coba kau lihat orang. Dengar. Kau pernah lihat orang kerasukan? Dari tadi cuma kau dong yang saya dengarin. Udah dari tadi itu, silakan. Kau pernah lihat orang kerasukan? Orang kerasukan roh. Kalau kau tanya dia akan jawab. Itu orang kerasukan roh. Kenapa? Karena roh itu tahu. Kadang roh itu menggunakan bahasa-bahasa asing. Itu roh. Orang kerasukan setan pun begitu. Sekarang kau itu bukan kerasukan setan. Kau bukan kerasukan setan. Kau itu kerasukan Tuhan. Ditanya kerasukan Tuhan. Ditanya, coba kau baca Markus 3:22. Aku ndak bawa Bible. Lalu kau kerasukan Roh Kudus. Roh Kudusmu mana? Tidur. Bangunkan Roh Kudusmu, bangunkan. Kasih rokok biar dia isap. Jadi selama ini teman-teman, mereka hanya menipu diri mereka dengan mengatakan pada diri Kristen ada Roh Kudus. Habis itu kau makan babi, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam tubuhmu. Habis itu kau masukkan babi, kau masukkan anjing, gitu. Roh Kudus ada di dalam. Yang ada di dalam tubuhmu itu roh setan. Kenapa yang ada di dalam tubuh kamu itu setan, roh setan? Karena hanya roh setan yang menghalalkan semua makanan. Ketika Adam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, setannya datang menghalalkan. Setan menghalalkan segala macam makanan. Maka ketika orang Kristen menghalalkan babi, Kristen kerasukan setan, bukan kerasukan Roh Kudus, tetapi kerasukan roh iblis. Demikian. Hanya roh itu kerasukan Roh Kudus. Hanya roh iblis yang mengajarkan menghalalkan semua makanan. Betul atau betul? Lalu mengharamkan makanan, nggak boleh mengharamkan makanan, cuma saya ulang, hanya iblis yang menghalalkan semua makanan. Betul atau betul? Hanya iblis, mana betul? Betul kan? Enggak. Lah, hanya ada satu makanan yang tidak boleh Adam makan, yaitu buah pengetahuan. Hanya ada satu. Tetapi yang satu ini dihalalkan oleh iblis. Betul atau betul? Enggak betul. Dasar yukhadi'un Allah walladina amanu. Kamu ingin menipu. Iblis itu menghalalkan semua makanan yang ada di Eden. Nggak boleh cuma mengharam-haramkan makanan, cuma pamali. Itu. Ini dia ketahuan. Kamu ketahuan. Kaulah iblis itu. Yang menghalalkan semua makanan itu iblis. Betul atau betul? Nggak betul. No. Jadi ada berapa makanan yang diharamkan di Gan Eden?
Ada berapa makanan yang diharamkan? Pokoknya selama itu bisa dimakan nggak haram itu. Itu pekerjaan siapa? Hah? Itu pekerjaan siapa yang mengajarkan itu? Mengajarkan orang-orang yang pikirannya maju lah. Pak Mali cuma nggak boleh loh, nggak boleh mengharamkan makanan, nggak boleh loh Pak Mali. Iblis loh. mengajarkan Adam untuk menghalalkan semua makanan. Betul atau betul? No. Hah? No. Jadi yang Nggak boleh mengajarkan, makanan itu. jadi yang mengajarkan kemudian Adam makan buah ilmu pengetahuan itu siapa? Nggak boleh makanan diharamkan cuma Pak Mali, nggak boleh pantang itu pantang. Nggak boleh. Betul? Ya? Berarti kamu membantah Tuhan. Membantah Tuhan. Ya enggak lah, orang kata Tuhan itu pantang, nggak boleh haram-haramkan makanan. Tuhan mengatakan jangan makan babi, haram itu bagimu. Pak Mali. Tuhan mengatakan jangan makan babi, haram itu bagimu. Mana tunjukkan ayatnya? Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan. Imamat 11 nomor 7. Tunjukkan, buka dulu. Kan ada Roh Kudus dalam tubuhmu katanya. Ngapain lagi ditunjukkan? Apa fungsinya Roh Kudusmu? Hah? Jadi masukmu karena ada Roh Kudus dalam tubuhku, jadi bisa lah aku baca Alkitab, jadi bisa aku terbang gitu. Roh Kudus itu apa rupanya? Roh Kudus itu maha tahu atau tidak? Roh Kudus itu maha tahu atau tidak? Iya. Nah, Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Ya, tapi dia kan ada dalam diri kita, kan membimbing kita ke jalan yang benar supaya. Nah justru itu, membaca Bible benar atau salah? Membaca Bible itu ajaran benar atau ajaran salah? Cuma Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita bisa segalanya, bukan berarti kita bisa terbang, bukan berarti kita. Siapa yang suruh kau terbang, Cuplis? Tak ada yang suruh kau terbang. Saya suruh kau baca Bible. Bukankah membaca Bible itu adalah ajaran kebenaran? Roh Kudus membimbing kepada jalan kebenaran. Cuman nggak ada. Loh, Roh Kudusmu apa fungsinya? Roh Kudusmu fungsinya apa? Ya membimbing saya ke jalan yang benar dong. Nah, sekarang jalan yang benar itu membaca Bible. Coba kau baca Imamat 11 nomor 7. Ya ampun, aku lagi di tempat kerja cuma orang. Roh Kudusmu mana, Paman? Masa aku kemana-mana bawa Bible? Roh Kudusmu mana? Roh Kudusmu tahu Bible nggak? Roh Kudusmu, jangan-jangan Roh Kudusmu juga nggak tahu Bible? Roh Kudus ada dalam diri saya supaya menuntun saya ke jalan yang benar. Cuma menuntun kamu ke jalan yang benar. Membaca Bible jalan benar atau jalan salah? Jalan benar dong. Jalan benar. Coba kau suruh Roh Kudusmu membimbing kamu membaca Imamat 11 nomor 7. Bisa nggak? Kalau enggak, aku suruh aja sekalian biar bisa dibawanya aku terbang ke apa? Gimana sih kau? Mata kau nih, tengok. Matamu dulu. Tapi saya nggak boleh terlalu keras. Kepada orang zalim saya nggak boleh terlalu keras. Ada bampol. Demikian juga B2 hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Haram. Coba. Ada lagi tuh di bawahnya itu pasti ada. Haram lagi. Haram. Sekarang pertanyaan saya, yang mengharamkan ini Tuhan kan? Yang menghalalkan siapa? Bukan Tuhan yang mengharamkan itu, cuma Tuhan kita nggak pernah mengharam-haramkan makanan, nggak boleh itu. Ini apa ini? Ini apa ini? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Itu kok lari kau ayat berapa itu? Tadi nomor 7 tadi. Ini Tuhan berfirman, jangan kau makan babi. Iya, ayat berapa? Imamat berapa? Imamat 11. Ya, Imamat 11 nomor 7. Kok langsung melompat kau ke situ? Kan masih ada Imamat 1, Imamat 2, kok langsung melompat? Ini satunya baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, diam dulu mencung kau. Katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Iya, ini dibacakan, tolol.
Sabarlah sebelum itu dulu masih kau. ada lagi, sebelum Jangan masih bilang ada. tolol, ada bampol. Ada bampol. Ya, biasa itu Jum, namanya juga dia kalau di Al-Qur'an kan diajarkan wanita itu kurang berakal, biasa itu biasa, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Memang sesuai sama sifatnya. Nggak apa-apa, nggak kaget lagi. Di mana di Al-Qur'an dikatakan perempuan kurang berakal? Ada dong, ada di Edis TV. Iya, tunjukkan. Kemarin di Edis TV. Edis tipis lagi. Tunggu kalau di Edis TV nggak berani kok Jumnya. Parah. Sudah. Kau muridnya setan. Udah. Tunggu, Sekarang kau di Edis TV sekarang nggak berani pertanyaan kau, ya? saya kembali. Kenapa Nggak keluarga berani kau di Edis TV, Yesus? ya? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nggak ada gila di situ. Jangan kau asal ngomong kau Jum. Roh Kudusmu itu sudah pensiun dini kayaknya. Gak bisa membimbing kau kepada kebenaran kayaknya. Lah, sudah terbukti coy. Sudah terbukti kan? Orang Kristen itu Apa? jarang cerai, orang Kristen itu nggak ada nyabul. Kan sudah terbukti Di mana? kan? Kamu lihat di mana itu? Sudah terbukti Kau, kan di kau lihat di mana orang Kristen kayak begitu, jarang cerai, jarang cabul, itu kau lihat di mana? sudah terbukti kan? Iya, kau buktikan itu di negara mana? Di Indonesia, di Indonesia. Hei, dengarkan saya. Yes, Indonesia, orang dari tadi aku dengerin kau. dengar. Iya, emang Di udah dari tadi aku dengerin kau. Iya, dengar. udah dari tadi itu, udah dari tadi. Di Indonesia umat Islam itu 89%, 87% umat Islam. Kristen, Protestan itu cuma berapa? 6%. Katolik berapa? 3%. Ayo, kalau digabung cuma 10%. Mau kau bandingkan umat Islam? Hah? Sedangkan Anda lihat di negara-negara barat, negara-negara Kristen mayoritas Di situ yang kau cuman mencuri, mengikuti. yang Di situ kau merampok, cuman model yang itu, berzina, yang merampok, yang mencabul, yang membunuh, itu siapa? Itu kau alibi. Itu siapa? Ya, Alibi itu. rumah ibadah mana yang membolehkan laki sama laki kemudian dikawinkan? Bedanya cuma paling Itu cuma Roh Kudus. 40%. Islam Itu Roh Kudus. 60%, Itu Roh Kristen Kudus. 40%. Siapa bilang 40% Kristen di Indonesia? Hei, coba buka, Dinda, coba buka presentasi agama di Indonesia 2023. Oke, Bang. 2024 sekarang 2024. Belum keluar Om. Nanti 2025 baru keluar statistik jangan tahun dilihat ini. 2003-nya, 2024-nya nanti dilihat kalau udah keluar. Ini kan Tengoklah kalau iblis bicara. Ini kalau iblis bicara yang gini. Tadi kau katakan 40% Kristen tadi. Kan udah banyak yang Tadi kau katakan 40%. Tadi kau katakan, hei, Bahlul. Tadi kau katakan tuh. Islam 87. Ah, Kristen 6. 6. Katolik 2. Itu kan tahun 2023 kan? Itu kan tahun 2023. Sekarang tahun berapa? Mana 40%-nya? Sekarang tahun berapa gitu loh? Iya, mana 40%? Dari 6% naik ke 40 mana? Iya, sekarang tahun berapa? Cuma itu yang kau lihat tahun 2023. Ini cuman selisih bulan. Pandai-pandaian. Kamu di negara ini cuman udah setahun loh. Kamu di negara ini cuman setai gigi. Paham kau? 6%, Katolik 2%. Mau ngapain? Itu cuma nggak ada karena nggak ada kejujuran aja itu juga. Ini Bang. Tuh, 2024 tuh. Masa Islam 80 terus Hindunya kemana? Itu di bawah. Masa Islam Itu Hindu 1,7. Tuh. Itu 1,7. Buddha 0,7. Kristen cuma naik 1%, Bang. Cuma naik 1%. Itu pun kenaikan Kristen 1% itu karena adanya orang Cina yang masuk bikin KTP di Indonesia. Iya, dia lebih milih Kristen ya. Kalau Islam. Oh iya dong, makanannya babi mereka tidak bersunat. Dengar, makanannya babi mereka tidak bersunat. Mau kemana? Ya Kristen lah. Kristen lah. Iya Kristen dong. Iya Kristen lah dia pilih. Di mana makan babi? Di mana makan anjing? Di mana makan monyet? Di mana makan kera? Di mana makan segalanya? Ya di Kristen lah. Dengar dulu. Andai kan Indonesia ini mayoritas Kristen, Jum, udah saingan negara Eropa kita ini, Jum. Apa? Cuman ya karena inilah. Orang Kristen bisa apa? Kutanya samamu.
Orang Kristen sumbangsinya untuk negara ini apa? Kutanya dulu kau. Sumbangsi. Saya tanya dulu, sumbangsi orang-orang Kristen di Indonesia ini untuk Indonesia apa? Karena orang Kristen itu pikirannya maju. Kutanya dulu samamu, sumbangsi agama Kristen Memang untuk dari negara tadi ini kau apa? bertanya, aku nggak pernah bertanya. Sumbangsi agama Kristen untuk negara ini apa? Hah? Ya bikin Indonesia ini maju, gimana sih kau? Yang menjajah selama 3 abad lamanya agama apa? Hah? Hah? Agama apa? Hah? Ya Kristen. Mantap. Seandainya Indonesia sudah merdeka 500 tahun yang lalu, negara Indonesia lah negara yang paling maju di dunia ini. Sayangnya Indonesia. sayangnya ada bangsa yang beragama Kristen yang datang menjajah hampir 4 abad, 400 tahun. Paham kau? Paham kau? Andai saja tidak ada penjajah Kristen, 500 tahun sudah Indonesia merdeka. Bagaimana kemudian kejayaan Indonesia saat sekarang? Hah? Gimana mau jaya orang rakyatnya kayak kau? Gimana mau Iya, jaya orang rakyatnya karena dijajah 500 tahun, 400 tahun hampir dijajah sama Kristen. Paham kau? Ngerti? Tuh, negara-negara apa itu? Kau baca, negara Eropa. negara Eropa. Ya, dengan penduduk muslim terbanyak adalah Perancis, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Spanyol, Belgia, Swedia, Bulgaria, Yunani. Islam di Eropa berasal dari tempat komunitas besar. Nah, inilah semuanya yang apa? Tapi masih apa? Mayoritasnya kan? Loh, kan sudah dibilang. Kristen, kan? Beberapa negara Eropa dengan penduduk muslim terbanyak. Iya, Mayoritas. Maksudnya di Spanyol lebih dikit gitu maksudnya. Dah, sudah kembali. Dibuang aja. Dibuang aja, Bang. Kenapa? Maksudnya kalau di Spanyol itu lebih sedikit, enggak dibuang ada aja, di Spanyol, Bunda. gitu maksudnya. Dibuang aja. Kita mau mengedukasi jawaban. Dibuang aja. Kenapa keluarga Yesus menganggap Tuhanmu gila? Itu yang kau belum jawab. Ya itulah kau, nanti giliran orang Kristen ngomong Allah gila, kau langsung ngelapor. Markus 3:21 tadi malah dianggap sebagai apa? Basebul. Ada kata emang ada dibilang di situ gila? Ada. Mana Kasih ada tunjuk, dibilang di situ gila? kasih tunjuk dek. Yang tadi dek. Kasih tunjuk dek. Ya, Bang. Yang gila. Dibilang gila. Tuhannya dia dibilang gila. Sama si Faruk dibilang jomblo Tuhanmu, nggak terima dia. Padahal emang udah jelas-jelas lu, nggak. Ayo. Mana ada kata gila di situ? Mana? Bukan itu dek, bukan. Lihatkan yang ini, yang 21. paralel. Ngendi. Paralel supaya dia lihat kalau kitabnya sendiri yang menuduh Tuhannya gila. Ngendi. Mana ngendi. Terjemahan lama tahun 1954. Paralel. Ngendi. Sabar paman. Yo. Kalau yang ngelarin kayak gini udah paham saya, oke lah. Yo. Selah. Sambil ngopi Jo, sambil ngopi. Iya, saya lagi renang malah. Biasa aja, Bang. Santai, Bang. Orang santai kok, orang Terjemahan santai. lama Biasa dek. aja. Terjemahan lama. Biasa aja. Tuh, Iya. 1954. Apa? Yes. Coba baca. Terjemahan lama. Ngendi. Nah, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka hendak menegahkan dia karena kata orang ia gila. Mana kata gila? Terjemahan lama tuh. Tuh. Mana kata gila? Tunjukkan yang gila, bukan yang waras tuh. Sebelumnya itu pasti ada Itu sudah gila. Dia gila. Kamu juga gila. Kau sudah termakan omongan. Sama-sama gila. Termakan omongan.
Tuhanmu. Yang disembah gila, yang menyembah juga gila. Sama-sama gila. Kadang-kadang Diamlah, orang hei. malah ngomongin dirinya Nih, sendiri. dia sudah gila. Bintang, dia sudah gila. Ini dia nih siapa, Bintang? Bintang, dia siapa? Dia siapa? Ya maksudnya mungkin kau atau situ. Kan mungkin itu gimana? Malu nih ye. Malu nih ye. Makanya kalau baca malu kitab nih itu ya. jangan cuman kayak setengah doang, baca doang Markus 2, Loh, Markus 1. Kenapa Kalau kau jadi sebuah- maksa? Kenapa Ketiga. lu maksa? Itu dalam kitabmu kayak gitu? Keluarganya Ya, menganggap makanya. Yesus gila? Ya ini kau kan pemikiranmu kan sama aja menjelek-jelek kan kau kan baca kita kok setengah-setengah. Kok menjelek-jelekan? Saya bertanya, kenapa Iya. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Saya bertanya loh. Iya karena saya nggak pernah baca itu pasti ada sambungannya lagi itu bukan cuma itu doang tapi yang kau baca cuma Sambungannya malah dia disebut Bezebul. Markus 1, Markus 2 pasti itu pas dari situ dulu kalau baca kita cuma kau Pandai-pandaian. emang nyata Lah, aku sudah baca. yang kau baca itu cuma Markus 3. Saya sudah baca Markus 1, Markus 2. Kau di bawah aja lah kau. Sakit kayak kepalamu. Tuhannya gila. Bang Regar. Si Regar. Nggak boleh terlalu keras, Bang. Ya, Ada aduh, Bampol sini. astagfirullah. Astagfirullah. Maaf ya Bampol, maafkan aku ya Bang. Aku hilaf. Bang Regar. Maaf ya Paman. Kira-kira kalau dia tangkap kita dia pakai peci yang merah itu ya, Bang? Iya, pecit Petran. Bang Regar. Ya, Selamat sore. Agama apa, Bang? saya agama Kristen. Bampol juga bukan? Silakan, Bang. Enggak gini. Kok gini kita yang hidup ini ku tengok yang kita di dunia sosmed ini ku tengok kita kok bangga kali kok mengolok-olok agama orang lainnya. Apa itu suatu kebanggaan di kita tuh? Yang mana yang mengolok-olok Bang? Ya mengolok-olok lah. Itu ada Contoh. bilang orang agamamu ini agama tidak boleh. Contoh Tidak. Bang, contoh. Nah, ada dibilang kita Tuhan kita patung bodoh disalibkan ini. Lah itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu Bang. Mau kitab kami mau enggak itu bukan urusan Anda. Agama jelas. agama Anda. Jelas urusan saya. Apa urusan Anda? Anda rupa Kristen. Karena agama Anda diajarkan kepada kami umat Islam. Sekarang gini, dimanapun ajaran kena kan? agama orang lain, itu Kena bukan kan? urusan kita. Jelas bukan urusan saya. Ya, Tapi terus agama dengar kenapa dengar. Anda bikin? Dengar gini. Ketika kemudian Anda punya rumah, itu rumah Anda kan? Dan tetangga Anda juga punya rumah. Tapi ketika tetangga Anda datang mengambil barang-barang Anda di dalam rumah Anda, membawanya ke rumahnya, Anda berurusan nggak dengan tetangga Anda? Ya, itu bukan agama. Loh, inilah agama Anda, mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran masuk ke dalam Bible. Satu. Sekarang saya bilang. Kedua, agama Anda secara lembaga menghina agama Islam, menghina Tuhan Islam, menghina kemudian nabinya umat Islam. Itu secara Sekarang lembaga. aja. Kalau ada umat Kristen yang menghina agama orang Islam, silakan penjarakan. Kenapa mau dipenjarakan? Ya udah menghina agama orang lain, silakan. Ya itu tugas polisi, itu tugas aparat. Ya udah laporkan ke aparat. Itu tugas aparat. Bukan kita di sosmed ini saling menghina mengejek. Oh, tidak bisa. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak melarang itu. Anda Bampol juga ternyata. Iya. Anda tidak hak. Hei, dengarkan saudara. Agama Anda itu Matius 28, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Betul? Sekarang yang kutanya, agama orang lain tidak ada hak kita mengikuti agamanya. Dengarkan saya dulu. Agamamu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Betul atau betul? Yang ku bilang bukan urusan agama orang lain.
Bampol juga ini, Bampol kesiangan. Agamamu itu diajarkan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kedua, Markus 16 nomor 15 nomor 16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Betul? Yang ku bilang agama orang lain tidak urusan. Karena itulah kemudian agama Anda diajarkan kepada umat Islam dengan cara tipu menipu. Urusinlah agamamu dan Justru karena agamamu ini yang makanya kami bahas. Sekarang gini, Agamamu, lembaga sekolahnya, sekolah STT-nya, sekolah tiga Tuhannya, menghina Allah. Dengar dulu, Bampol. nah, Sekolah STT, tadi malam ketahuan lagi, STT Karisma, mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menghina dan menistakan Islam. Kami diam gitu, maksudnya? Enggak diam, kami diam aja. Makanya kita angkat ini di sosmed supaya orang Kristen tahu diri. Jangan kau katakan agamamu agama kasih, karena itu palsu. Agama kasih itu palsu, itu agama palsu. Itu kalau dikatakan Kristen agama kasih itu palsu, itu pembodohan. Agama Kristen itu agama yang menghina agama Islam. Silakan tangkap. Periksa Bibelmu, laporkan. Udah. Lihat Bibelmu. Kau sebut Alkitab. Agama Kristen. Apa dasarnya Bibelmu? Apa dasarnya Bibelmu menyebut sebutan Alkitab? Bisa kau jawab? Mencret kan, mencret. Tapi ya kita boleh terlalu keras, ada Bampol, bahaya. Nanti ketika kita menyuarakan yang seperti ini ketegasan, kita diciduk sama Bampol, bahaya. Karena Bampol ini peka. Perasaan Bampol ini peka. Dia mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, nyindir-nyindir, ya kan ya. Giliran kita sindir sedikit, wah, Bampolnya mewek. Gimana Bang? Bang, gimana Bang? Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab, Bang? Halo Ito. Apa? Ito Regar. Ito Bang. Ito. Itu nggak tahu nyalakan mute rupanya. Iya apa toh? Iya jawablah itu. Baik-baiklah kita ngomong itu, ya. Anakku baik-baik itu. Kalau kita agama ini, kita tidak bisa saling menghina atau saling mengejek. Kalau ada pun dari pihak kami Kristen yang menghina agama lain atau terutama agama Muslim, silakan laporkan dan ditindaklanjuti dengan. Tidak sesederhana itu, Paman. Tidak sesederhana itu, Paman. Harus ada daya kejut yang diberikan kepada kalian. Sedangkan saja kita beri daya kejut ke kalian, masih saja ya menjamur penghina penista. Bahkan ketahuan satu persatu kan. Lembaga pendidikan kalian tiga Tuhan itu, STT, sekolah tiga Tuhan, itu semakin ketahuan. Oke, semakin ketahuan menghina secara lembaga kepada agama Islam. Padahal kalian minoritas. Kalian minoritas. Bayangkan minoritas. Dengar dulu. Coba. Gini, enggak semua agama itu jahat. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Mana yang buruk? Oh, enggak ada baiknya. Kalau agamamu enggak ada baiknya. Kalau agamamu enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya agamamu itu. Nama kayak gini. Mana baiknya? Coba tunjukkan baiknya agamamu apa? Ya. Baiknya agamamu itu apa? Satu aja. Agamaku baik menurut aku sama aku. Kalau menurut Anda ada iya, tunjukkan. Itu menurut Anda, itu menurut Anda. Coba Anda uraikan ke apa kebaikan dari agamamu? Satu aja. Satu aja. Secuil aja. Kalau ada kebaikan di agamamu. Ya. Secuil. Menurut aku agamaku itu baik buat aku. Kalau buat ya tunjukkan menurut kamu itu apa? Secuil, setai gigi kalau ada. Setai gigi kalau ada dari agamamu kebaikan. Tunjukkan. Setai gigi. Ada nggak?
Bos, sekarang ku bilang sama Anda itu agama orang lain. Saya cuma minta setai gigi kebaikan dari agamamu. Kalau ada tolong tunjukkan setai gigi. Apa itu? Apa kebaikan dari agamamu yang bisa kulihat sekarang ini? Apa? Mestinya Anda itu menganggap agama Anda itu baik, itu pantas, oke nggak apa-apa. Tapi jangan Anda bilang agama kamu itu nggak baik, agama itu gini-gini, Tuhanmu kayak gini, itu tidak pantas. Loh, Anda kenapa? Saya katakan kepada dengar. Saya sampaikan kepada saudara, kami umat Islam itu tidak pernah tahu menahu dan kami tidak ada urusan dengan agama Anda. Tapi agama Anda lah yang kemudian menghina, menistakan agama kami. Paham? Yang menghina itu kan maka kami bukan agama itu. Kata siapa perorangan? Kata siapa perorangan? Bible itu Bible, lembaga LBI, lembaga Bible Indonesia itu perorangan maksudmu? Itu lembaga. Itu adalah mesin penggerak agama Kristen. Sekolah-sekolah, STT menghina Islam. Itu perorangan. Kan sudah dari Departemen Agama tembus kepada apa? Tembus kepada lembaga pendidikan tersebut. Itu lembaga, bukan perorangan. Ada orang yang beragama Islam menghina Anda, ya cari orangnya. Jangan Anda bilang semua agama Kristen. Semua karena Anda menggunakan Bible. Ya, Bible itu agama saya. Ya bebas dong Bible saya. Nah, itulah kamu. Di Biblemu itulah penghinaan secara terstruktur kepada umat Islam. Kau bilang lagi, mana ada? Di mana? Nah, jelas Anda bilang, janganlah urusin diri orang lah kawan. Pandai kali kau ngomong. Kau rubah dulu itu Kolose 2. Kau rubah dulu Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau rubah dulu itu, baru kau bicara kayak gitu. Enak kali kau ngomong. Kan dalilnya ya. Lembaga kepada agama Islam. Nih, ku bacakan samamu. Pasang kupingmu baik-baik. Ya. Di sini dikatakan di dalam kitabmu bahwa di data nomor 9. Apa yang dikatakan? Pergi dia, Bang. Pergi dia, malu dia kan? Malu dia. Nah, kita bacakan ya di Filipi 2 ya. Jangan di Kolose, Filipi, supaya mereka ini saudara Kristen ini biarpun dibela sama Bampol, kita punya landasan pijakan yang kuat kemudian. Di dalam Kolose 2, dengarkan teman-teman muslim. Yang walaupun dalam rupa Allah di sini Allah pastinya, karena dia tidak punya sasaran sedikit pun kecuali Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan oleh Allah, melainkan Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan Allah kemudian menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Allah telah merendahkan dirinya. Dan Allah taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nih, ini umat Islam merasa dihinakan enggak Tuhannya ini? Hina, Bang. Anda tidak merasa Tuhan Anda dihina? Allah mengosongkan diri, Allah kemudian mengambil rupa manusia, Allah sama seperti manusia, Allah setara dengan manusia, Allah kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, lalu Allah taat sampai mati, bahkan Allah mati di atas kayu salib. Umat Islam tidak merasa dihinakan Tuhannya dengan kayak gini? Sangat terhina, Bang. Hina, Bang. Sangat terhinakan kita. Sangat menghinakan ini. Ini perorangan atau ini adalah mesin penggerak agama Kristen? Ini bukan perorangan, ini lembaga Bible. Ini terjemahan baru. Coba. Terus Bampol mengatakan Allah itu adalah, kata Allah itu haknya orang Kristen pakai. Kata Bampol. Dengan demikian Bampolnya mengaminkan Allah jadi manusia mati digantung. Jadi tidak salah kemarin kalau saya kepslet. Bahasa apa?
Tidak salah kalau kata saya itu kepeslet kata. Apa? Keseplet kata. Pleset. Hah? Pleset Bang. Tidak salah kalau saya keseplet kata gitu loh. Konslet bang, konslet. Tidak salah kalau saya koslet kata. Ya, apa aku bilang kemarin itu si kafir, harusnya si fakir, saya sebutnya si kafir. Karena dia sudah menyamakan antara Allah dengan Allah. Katanya, oh iya ya saya baru sadar ternyata Kristen lebih dulu pakai kata Allah daripada Islam. Jadi nggak apa-apalah kamu pakaikan. Itu kan sudah kok jadi nama obatnya. Itu sudah kepleset saya itu sudah benar itu. Nggak salah itu. Nggak salah itu. Karena dia sudah menyamakan antara makhluk yang digantung di tiang pohon dengan Allah yang disembah oleh umat Islam. Harusnya dia ngaca. Harusnya dia sadar itu. Tapi Bampol, maaf, sorry, maaf kodo, maaf jenengan, maaf. Hati-hatilah Bang. Maaf. Nanti abang mau diciduk. Maaf abang mau Gus, diciduk. maaf Gus, maaf anakku. Aku nggak sengaja. Ronggur. Astagfirullahaladzim. Ya itu agama Muslim. Oh Muslim ya. Acong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, halo. Selamat sore. Halo. Sore Bang. Agama apa Bangku? Saya agama Kristen. Oke. Ya Bang Ronggur, di mute dulu Bang Ronggur. Ya silakan Bang Acong. Jadi mohon maaf nih, saya mau bertanya nih. Ya, tadi bilang menyalahkan agama ya. Berarti agama itu kan suatu ajaran ya. Iya betul. Ya. Apa dasarnya tadi bilang menyalahkan manusianya? Sehingga itu kan kalau agama itu kan ajaran. Iya betul. Sekarang saya bertanya, saya dengan Bang Zuma sama nggak? Manusia nggak? Iya, sama-sama manusia. Ya, lalu kenapa Anda menyalahkan manusianya? Anda salahkan, enggak gini, Anda salahkan ajaran aja. Karena ajaran itu sama, Anda juga tahu Allah atau mengenal Allah itu karena dengan ajaran, begitukah? Iya, betul. Begitu juga kami dengan umat Kristen. Kami juga tahu, mengenal atau sebenarnya itu bukan mengenal ya, tapi diajarkannya karena dari dulu kan begitu. Nah, pertanyaan saya, dasarnya Anda itu menyalahkan manusianya di mana? Iya. Karena yang kuasa itu menciptakan, jelas kita tahu berbeda-beda agama kan gitu. Iya kan? Iya, boleh. Itu yang kuasa kita itu, tidak kenal lah kita bilang. Tetapi kita mengenalnya dengan ajaran. Bukankah begitu? Demikian? Dijawab itu ya. Dijawab itu, tolong di mute itu. Oke, tolong di mute itu. Ya silakan abangku. Boleh saya menjawab? Jaringan saya gangguannya. Iya, silakan Bang. Iya. Jadi ini saya sudah katakan berulang ya, bahwasanya agama Kristen itu dari barat, bukan dari Timur Tengah. Oke? Agama Kristen itu kitabnya berbahasa Yunani. Sampai kepada kerajaan Belanda mengantarkan masuk ke Nusantara menggunakan bahasa Indonesia. Kan gitu. Tuhannya orang Kristen itu Theos, sembahannya orang Kristen itu Theos. Oke? Theos kalau diterjemahkan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Tapi karena Kristen ini memang tabiatnya suka menyamakan dirinya dengan agama mayoritas, maka istilah Theos dihapuskan, yang tadinya harusnya dewa dirubah menjadi Allah. Apa itu Allah? Itu Tuhannya umat Islam. Keberatan kami karena agama Kristen secara lembaga
mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible, menempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, dan cenderung terkesan menghinakan dan menistakan Allah, Tuhan umat Islam. Itu masalahnya. Kalau agama Kristen ini agama yang jujur, tidak seperti perintah Paulus di dalam Filipi 1:18, maka tidak ada kata Allah di dalam Bible. Yang ada kata dewa. Kalau Kristen sudah mengatakan dewa di dalam kitabnya, kami umat Islam tak ada urusan dengan Kristen. Ngapain kami urusi Kristen ini? Tapi karena agama Kristen membawa-bawa nama Tuhan kami ke dalam Bible, maka kami keberatan. Itu loh. Tak ada kami berurusan dengan agama Kristen. Agamamu, agamamu, agama kami. Itu kaidah di agama kami. Tapi karena agama Anda adalah agama yang suka berpura-pura, suka mengelabui, ya, kemana dia pergi, ke situ dia mewarnai diri mereka dengan warna mayoritas. Itu agama Anda. Sesuai dengan 1 Korintus 9 nomor 20 21. Dan juga Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan cara mengelabui, menipu, berpura-pura, palsu, atau dengan cara yang baik, jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya mengajarkan agama kekristenan di Indonesia ini dengan cara mengelabui, berpura-pura, memakai nama Allah, berpura-pura memakai kata Rasul, kata Nabi, kata Alkitab, kata iman, kata soleh. Berpura-pura untuk apa? Untuk menjebak umat Islam agar masuk ke agama Kristen. Coba agama Kristen ini diberitakan dengan cara jujur. Yesus adalah anak dewa. Mana kami mau urus EGP dengan kalian? Tapi karena kalian mengajarkan Yesus anak Allah, oh, kami nggak terima. Karena kalian bukan penyembah Allah, kalian penyembah dewa, kalian penyembah roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Kristen itu agama yang menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhan. Kalau Kristen itu menyembah makhluk. Begitu bang, supaya abang sadar. Kami hadir di sini untuk membentengi akidah kami dari ajaran pagan. Apa itu pagan? Agama yang mengajarkan menyembah kepada roh. Apa itu roh? Makhluk halus. Itulah yang kalian sembah. Semoga paham. Silakan.